Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pengetahuan. Channel yang berbagi pengetahuan dan sudut pandang seputar kehidupan yang akan menemani kita semua dalam beberapa menit ke depan. Jenis-jenis ego manusia. Saat orang mengalami suatu masalah yang membuat cemas, biasanya egonya terancam. Maka ada dua jalan yang biasa dia tempuh. Cara yang pertama adalah task oriented, yaitu dengan menghadapi masalah apa adanya, terlepas masalah tersebut bisa selesai atau tidak. Ia tetap melakukan sesuatu agar masalah tersebut tidak menjadi sumber kecemasan lagi baginya. Cara yang kedua adalah dengan mekanisme pertahanan ego. Cara ini cenderung lebih berfokus kepada penyelamatan ego dan kurang peduli dengan penyelesaian masalah. Seseorang yang terlalu banyak menggunakan mekanisme pertahanan ego sebenarnya menciptakan diri yang palsu dan memilih menyembunyikan diri yang sebenarnya, sehingga yang semakin tumbuh adalah dirinya yang palsu. Dan bagaimana dengan dirinya yang sebenarnya? Yap, dia tetap tersembunyi dan tidak pernah dewasa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali jenis-jenis mekanisme pertahanan ego yang bisa dipakai oleh orang lain maupun kita sendiri, agar lebih memahami apakah kita memakai cara penyelesaian masalah dengan sehat atau tidak. Nah, di bawah ini adalah 9 mekanisme pertahanan ego yang perlu Anda pahami. Yang pertama yaitu represi. Represi adalah usaha untuk menekan perasaan cemas, konflik batin, ketakutan, dan kekecewaan, atau yang dapat menyebabkan kekecewaan ke alam bawah sadar, agar kecemasan tersebut tidak berada di alam sadar sehingga ego merasa aman. Contohnya, menyimpan permasalahan seorang diri, tidak mau berbagi dan berusaha menekannya dalam-dalam. Yang kedua yaitu fiksasi. Fiksasi adalah suatu keterpakuan terhadap suatu masa perkembangan tertentu, karena ia merasa tidak mampu menghadapi tugas perkembangan selanjutnya. Hal ini biasanya sering terjadi pada remaja. Contoh, seseorang yang sudah usia dewasa akan tetapi tidak mau bekerja. Ia hanya ingin main-main saja di sepanjang waktu. Nomor 3 yaitu regresi. Regresi terjadi ketika seorang kembali ke masa perkembangan sebelumnya jika mendapat suatu permasalahan. Hal ini umum terjadi pada anak-anak, akan tetapi juga terjadi pada orang dewasa. Contohnya seseorang yang mengeluh, memanggil ibunya saat ketakutan. Nomor 4, menarik diri. Suatu respon yang tidak mengambil tindakan apapun ketika mengalami suatu permasalahan, menarik diri, dan biasanya disertai perasaan depresi dan apatis. Contohnya seseorang yang mengurung diri di kamar saat merasa sedih atau mendapatkan masalah. Nomor 5, menyangkal kenyataan. Menyangkal kenyataan adalah ketika seseorang menolak kenyataan yang terjadi dan berusaha menganggap pengalaman tersebut tidak pernah terjadi. Respon ini juga dapat dikatakan menipu diri. Contoh, seseorang yang menyangkal bahwa dirinya saat ini telah miskin. Nomor 6, fantasi. Fantasi adalah ketika seseorang menggunakan fantasinya untuk mengompensasi keinginan yang belum kesampaian atau masalahnya yang belum selesai. Contohnya, seseorang yang membayangkan lezatnya makanan saat ia lapar. Nomor 7 yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi adalah usaha individu untuk mencari-cari alasan atas keadaan yang dialaminya. Ia membuat suatu alasan yang dapat diterima secara sosial agar egonya terselamatkan, dan seolah-olah apa yang ia lakukan adalah kebenaran. Contohnya, seseorang yang banyak alasan saat datang terlambat. Nomor 8, intelektualisasi. Intelektualisasi mirip dengan rasionalisasi. Akan tetapi bedanya ia lebih rumit dan kompleks. Intelektualisasi dilakukan seseorang dengan mengkaji masalah, mencoba mengerti persoalan, dan dengan usaha itu ia mencoba untuk menjauhkan diri dari masalah secara emosional, sehingga dapat menilai permasalahan dengan lebih objektif. Contohnya seseorang yang mencari pembenaran saat usahanya bangkrut. Nomor 9 yaitu proyeksi. Orang yang melakukan proyeksi biasanya menjadikan orang lain sebagai sasaran representasi dari pemikiran atau perasaan yang sebenarnya. Contohnya, seseorang yang menuduh orang lain marah, padahal dirinya sendiri yang marah. Mekanisme pertahanan tidak selalu harus dihindari, karena memiliki fungsi tersendiri yang berguna bagi kehidupan kita. Akan tetapi, menjadi tidak sehat jika semua permasalahan kita hadapi dengan cara mekanisme pertahanan ego.
Orang yang dewasa selalu berorientasi kepada penyelesaian masalah, bukan menghindari masalah. Selain itu, hanya dengan berorientasi kepada penyelesaianlah sebenarnya kita dapat melanjutkan hidup kita dengan lebih baik. Kita dapat belajar dari kesalahan. Kita bisa menerima kenyataan bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan dan kita pun melihat diri sendiri secara jujur apa adanya. Jadi, itulah akhir dari video kali ini. Jika teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jika merasa mempelajari sesuatu yang baru dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, semangat dan terima kasih.